Rade adalah sebuah film aksi Bollywood 2020 yang disutradarai oleh Prabu Deva. Film ini dibintangi oleh Salman Khan, Disha Patani, Randep Huda, dan Jackie Shroff. Film ini merupakan remake dari film aksi Korea Selatan berjudul The Outlaws. Berlatar di kota Mumbai, kisahnya berkutat pada serangkaian tindakan kriminal yang semakin tidak terkendali. Mulai dari masalah geng, pembunuhan, hingga narkoba yang telah merajalela kehidupan anak muda di Mumbai. Alhasil hampir setiap hari jumlah kematian meningkat, termasuk anak muda yang meninggal akibat kecanduan narkoba. Melihat situasi yang semakin genting, kepolisian pun memutuskan untuk menugaskan seorang polisi khusus bernama Rade yang sebenarnya sedang menjalani hukuman diskors karena tindakannya yang semena-mena terhadap para penjahat. Dikenal dengan banyaknya kasus yang berhasil ia tangani, Rade selalu berhasil membuat para penjahat bertekuk lutut dengan caranya yang tidak biasa. Tidak hanya menggunakan kekerasan, dia pun tidak segan untuk membunuh mereka yang berbuat jahat. Pada tugasnya kali ini dia harus berhadapan dengan Rana, salah satu kriminal di balik kekacauan yang melanda kota Mumbai. Sama seperti pada kasus-kasus sebelumnya, Rade bersumpah untuk membawa Rana beserta komplotannya kepada keadilan. Namun apabila terpaksa, ia pun tidak segan untuk menghabisi semuanya. Akankah Rade berhasil menghentikan kejahatan yang meneror penduduk kota Mumbai? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari pesan headset, siapkan kopi, dan check-in aja. Oke. Setelah mendapat penangguhan dari atasannya, Rade pun kembali ke kantor untuk memulai bertugas. Pria ini bernama Avinash Abhyankar. Ia adalah atasan Rade di tempat itu yang sangat iri terhadap kepopulerannya, sehingga ia meminta Rade untuk selalu patuh pada perintahnya. Suatu hari Rade mengalami kesialan di mana mobil yang ditumpanginya harus mogok. Namun di balik kesialannya itu, ia justru melihat cewek cantik yang memikat hatinya. Sehingga tanpa berpikir panjang, ia langsung menyusun strategi agar bisa mendekatinya. Wanita ini bernama Dia. Ia sedang menelepon kakaknya yang ternyata adalah atasan Rade. Terlihat cekcok mengenai pekerjaan di antara keduanya, di mana Avinash Abhyankar meminta adiknya itu untuk berhenti menjadi seorang model. Di sisi lain, dia tak suka pekerjaan kakaknya itu sebagai polisi dan sangat membencinya. Mendengar hal itu, Rade pun dengan spontan mengatakan jika ia bercita-cita ingin menjadi seorang model yang berkelas. Lalu diperlihatkan Rana dan komplotannya menemui seseorang yang bernama Mansur, yang ternyata mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Scene lalu berpindah ketika Rade kembali ke markas. Tak sengaja, ia melihat seorang anak kecil bernama Azan yang membuang secarik kertas. Karena penasaran, ia pun mengambil kertas itu dan ternyata berisi tentang permintaan perlindungan karena ia melihat teman-temannya dibunuh oleh seorang mafia narkoba. Setelah mendapat penjelasan dari Azan, Rade pun berjanji kepadanya bahwa ia akan memberantas seluruh penjahat yang ada di Mumbai. Setelah itu ia kembali ke markas dan langsung menanya anggotanya mengenai geng yang beroperasi di Mumbai. Pertama, jalur sentral dan harbor berada di bawah kendali seorang bernama Dilawar. Kedua, dari barat selatan ke Mumbai utara berada di bawah kendali Dakdu Dada. Dan mengenai mafia narkoba, mereka belum bisa menemukannya. Dimulai dari geng Dakdu Dada. Nampaknya ia memang tak pernah berurusan dengan narkoba. Akan tetapi terdapat salah seorang yang terlihat mencurigakan. Setelah Rade berhasil menangkapnya, ia pun mengaku jika saudara Dilawar yang bernama Mansur ternyata pernah menjual narkoba, namun ia tak tahu di mana keberadaannya. Kemudian ketika ia sedang pipis, tiba-tiba dia menghubunginya. Ia memberitahu Rade jika besok ia ada jadwal pemotretan.
Untuk itu ia meminta Rade supaya datang ke acaranya. Pada awalnya Rade sangat terlihat kaku, namun semua itu berubah ketika ia membuka bajunya. Si lalu berpindah ke geng Dilawar. Mendengar seorang inspektur Rade datang ingin menemuinya, dengan sombongnya ia mempersilahkan. Rade pun mengatakan jika ia ingin bertemu dengan saudaranya yang bernama Mansur. Namun karena ia tak mau memberitahu, ia pun menghajar anak buahnya. Setelah ia menghajar anak buahnya, Dilawar pun berjanji jika Mansur telah tiba, ia sendiri yang akan mengantarkan kepadanya. Kemudian Rade membawa Dilawar untuk bertemu rivalnya Dakdu Dada. Di sana ia meminta kedua geng itu untuk berdamai dan juga menyuruh keduanya untuk mencari siapa yang mengedarkan narkoba. Setelah urusan mereka selesai, tiba-tiba Mansur menelepon Dilawar. Ia memberitahu jika ia telah ditangkap oleh Rana. Ia meminta tolong kepada Dilawar untuk menyelamatkannya dan menemuinya di lokasi yang bernama Kohinoor Mills. Namun ternyata itu semua hanya jebakan semata. Ketika Dilawar mendatangi lokasi, Rana dengan kejam membunuhnya, bahkan menyuruh anak buahnya untuk mencincangnya. Adegan berpindah di kantor polisi di mana Rade mendapat banyak ucapan selamat karena aksinya yang telah membungkam dua geng sekaligus. Di tengah perayaan itu tiba-tiba dia memanggilnya. Ia meminta Rade secara khusus untuk datang di acara ulang tahunnya. Hal ini membuat ia berbohong kepada atasannya jika ibunya telah jatuh sakit. Mendengar itu atasannya merasa iba dan bahkan meminjamkan mobilnya karena ia tahu mobil Rade sedang di bengkel. Dengan tubuh seksinya dan dibalut dengan setelan jas yang amat presisi, membuat dia tampak kesemsem melihatnya. Bahkan membuat dua orang gak penting ini iri kepadanya. Kemudian dia ingin mengenalkan Rade kepada saudaranya yang ternyata jeng jeng jeng. Radhe, my friend. Mengetahui jika anak buahnya naksir kepada adiknya, ia pun mengancam jika sampai Rade mengapa-ngapain adiknya, maka ia akan membunuhnya. Namun ancaman itu sama sekali tak digubrisnya, hingga akhirnya adegan ini dilanjutkan dengan acara goyang gedombret. Setelah Rana menghabisi geng Dilawar, kini ia menemui geng Dakdu Dada. Tujuannya tak lain adalah untuk menguasai seluruh kota Mumbai. Namun ia tak terima dan memilih untuk melawannya. Namun tiba-tiba setelah itu akhirnya Rana beserta komplotannya berhasil menguasai seluruh kota Mumbai. Jadi Mumbai menjadi basis sarang dari peredaran mafia narkoba. Kemudian informan Rade memberitahu tentang pergerakan kelompok Rade dan komplotannya itu. Mereka memberitahu jika nanti malam terdapat pertemuan yang diadakan di sebuah klub. Mengetahui hal itu, Rade dan timnya segera melakukan penyergapan. Hingga akhirnya Rade dan Rana bertemu di toilet dan terjadilah pergelutan di sana. Akibat kejadian itu membuat keduanya tampak sama-sama terluka, tak terkecuali Nicky. Salah satu anggotanya yang trauma akibat kejadian itu, hingga membuat ia ingin keluar dari pekerjaannya, namun tidak jadi. Lalu datanglah Diva.
Ia yang mengetahui jika Rade adalah seorang polisi tampak sedikit kesal. Namun karena ia sudah terpelet oleh ajian Semar Mesem, ia pun memakluminya. Pria ini adalah pemilik hotel yang sebelumnya dirusak komplotan Rana. Ia sedang mencari Mansur untuk membalaskan dendam. Namun ketika membawanya, ia justru bertemu Rade yang juga mencari Mansur. Please मेरे को मार डालना। राना कौन है? Setelah membuat sadar dan mengakui perbuatannya jika ia telah membunuh saudaranya Dilawar dan membuat kekasihnya rela untuk diperkosa oleh Rana, Mansur kemudian memberitahu lokasi Rana dan bersedia untuk membantu Rade. Dibantu geng Dakdu Dada, mereka langsung menyerang markas Rana. Namun sayangnya Rana tidak berada di lokasi, hingga akhirnya Rade berhasil menangkap salah satu anak buah Rana. Di tempat lain diperlihatkan seorang pria yang menyukai Diva meminta tolong kepada Rana untuk mendapatkannya dan juga menyuruhnya untuk membunuh Rade. Ia berani membayar berapapun jika Rana berhasil menghabisinya. Kemudian salah satu anak buahnya menghubunginya. Ia memberitahu jika rekannya yang bernama Lota telah ditangkap oleh Rade. Dan juga Dakdu Dada dan anak buahnya telah mengkhianatinya. Mendengar itu tanpa pikir panjang, ia langsung mencari Dakdu Dada untuk membunuhnya. Banyaknya korban yang berjatuhan membuat Rade dan Avinas dipanggil oleh komisaris polisi. Mereka berdua terancam untuk diberhentikan dari pekerjaannya. Maka dari itu sang komisaris memindah tugaskan kasus ini kepada ACP Arjun, ini orangnya. Mendengar itu tentu Rade sangat marah dan pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanan Rade membawa Avinas menuju ke sebuah tempat rehabilitas. Ia ingin menunjukkan kepadanya para korban akibat penggunaan narkoba yang menyasar kalangan anak muda. Ia berkata bagaimana jika ini nanti menimpa saudaranya yang tak lain adalah Diva. Mendengar itu Avinas merasa tersentuh dan berencana melakukan sesuatu. Mereka berpura-pura seolah-olah Lota anak buah Rana akan dipindahkan hari itu juga. Dua polisi ini sengaja membawa sampel narkoba untuk memancing Lota. Ternyata itu adalah rencana mereka untuk mencari keberadaan Rana. Setelah Lota menceritakan pada Rana, ternyata ia sudah mengetahui rencana yang akan dilakukan Rade dan timnya. Mereka kemudian memanggil dua polisi tadi untuk mengadakan pertemuan. Dan ternyata Rana tidak ikut pada pertemuan itu. Kemudian Mansur memberitahu Rade jika Rana telah menangkap seorang wanita yang tak lain adalah Diva. Ia lalu menghubungi si pemilik hotel mengenai lokasi Rana dan ia segera menyusulnya. ये रहे तुम तीनों के पासपोर्ट आपका गिफ्ट दे रही है। Dalam perjalanannya, Mansur terpaksa harus mati karena ketahuan jika ialah yang memberitahu lokasi Rana kepada polisi. बदले की भावना जाग गई इमोशन में। Kemudian adegan berlanjut pada acara Joget Mania. Mantap. Setelah kegagalan mereka menangkap Rana dan komplotannya, Rade kemudian mengumpulkan seluruh siswa dan meminta bantuan kepada mereka. Ia meminta kepada para siswa itu untuk segera melapor kepada polisi mengenai lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk bertransaksi narkoba. Rade ingin terlebih dahulu menangkap para reseller narkoba itu sebelum ia mengejar Rana. Lalu Niki yang sedang membuntuti Rana itu segera memberitahu Rade mengenai lokasinya. Hingga kemudian Rade datang tepat waktu dan terjadilah pergelutan. Namun sayangnya Rana masih bisa lolos dan Niki cukup terluka parah akibat mencoba mencegah Rana pergi.
Namun tidak sampai di situ saja, Rade pun segera bergegas pergi mengejarnya. Rana kemudian mampir ke sebuah warung yang ternyata itu milik Azan dan kakeknya. Dia kemudian meminta segelas air dan telepon, lalu menghubungi rekannya untuk menjemputnya di pangkalan. Ketika ia melihat sebuah foto anak buahnya, ia tersadar ternyata pemilik warung ini bagian dari tim Rade. Ia kemudian mengejar Azan yang membawa tasnya. Azan yang mencoba menghubungi Rade namun sedang berada panggilan lain itu, akhirnya nekat membuang tas Rana yang berisi uang. Azan? Azan? Ya Azan? Setelah kejadian itu, Rade pun sangat emosi dan berjanji jika ia akan membereskan para pecundang ini. Lalu ketika para polisi membawa para tahanan ini, tiba-tiba salah satu mobil mereka terkena jebakan yang sudah disiapkan. Ini membuat para tahanan berhasil lolos, namun tidak semudah itu Ferguson. Tiba-tiba Rade dengan mobil kreditnya datang dan langsung melindas para pecundang itu. Melihat Rana dan anak buahnya akan pergi menggunakan helikopter, Rade pun mendapat bantuan dari sang editor dengan efek CGI khas warga Perindavan itu. Hingga terjadi aksi baku hantam yang membuat Rade terjatuh pingsan. Hingga ketika ia akan dibunuh oleh Rana, datanglah Avinas menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan Rana, ending yang sudah bisa ditebak. Seperti biasa, film ini diakhiri dengan acara Joget Mania yang sebenarnya musik DJ-nya cukup membuat saya menikmatinya sampai akhir. Baiklah, terima kasih penonton setia Fablemal Studios. Demikianlah alur film India Rade. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.